Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update membersama teman-teman semuanya jam 9 malam, dan insya Allah setiap uploadan di channel YouTube ini akan selalu bermanfaat untuk Anda jika benar-benar disadari dan dimengerti keilmuannya. Kali ini saya akan berbagi lagi ke Anda, yaitu ilmu hipnoterapi atau terapi ketenangan, terapi keberlimpahan itu seperti apa sih? Simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut, saya ingin informasikan seperti biasanya dua hal. Yang pertama yaitu seminar online saya adakan tanggal 21 Desember. Manfaatkan kesempatan ini karena saya akan bahas tentang financial healing yang mengupas tuntas tentang mental block serta bagaimana cara mengatasinya. Segera daftarkan diri Anda, dan untuk mendaftarnya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu seminar offline dengan tema Spiritual The Law of Attraction. Manfaatkan kesempatan ini teman-teman, karena semua yang tadinya kesulitan sampai pada akhirnya mereka mampu keluar dari kesulitannya, itu karena mereka pelan-pelan belajar apa yang disebut dengan The Law of Attraction. Saya akan kupas semua keilmuannya di sana dan juga akan menjawab semua pertanyaan Anda, sekaligus akan ada terapi juga di sana. Jadi manfaatkan kesempatan ini, segera daftarkan diri Anda, dan untuk pendaftarannya hubungi nomor WA-nya Mas Roni atau Mbak Putri tertera di layar monitor Anda. Baik teman-teman, kali ini berbagi lagi, sharing lagi, dan untuk kesempatan ini saya ingin bicara tentang hipnoterapi atau terapi itu sendiri. Sebenarnya terapi itu bisa dilakukan sendiri nggak sih tanpa dibantu oleh orang lain atau praktisi hipnoterapi? Jawabannya bisa, karena memang kalau bicara tentang hipnosis kan ada ilmu atau ada cara yang disebut dengan self hipnosis. Begitu juga dengan hipnoterapi, juga ada self hipnoterapi. Tetapi tidak mudah sebenarnya melakukannya. Ya, tidak mudah karena memang harus Anda memahami apa yang disebut dengan pikiran bawah sadar, kemudian kondisi bawah sadar itu seperti apa, saat masuk ke dalam bawah sadar itu seperti apa. Panjang dan komplit keilmuannya jika mau utuh, ya, mau benar-benar bisa menterapi diri sendiri. Namun di video kali ini saya akan berikan terapi yang sangat sederhana, di mana terapi ini pun saya lakukan ketika mengadakan seminar-seminar seperti seminar online ataupun offline. Ya, seminar online sekalipun. Apakah ada dampak? Masya Allah, luar biasa dampaknya. Bahkan ada yang baru selesai terapi, besoknya Allah berikan keajaiban. Apakah murni karena saya yang menterapi? Sebenarnya jujur tidak 100% karena sebab saya. Tetapi karena terbukanya gerbong bawah sadar lalu menerimanya sebuah sugesti. Kan yang dimaksud dengan hipnosis adalah penembusan critical factor dan diterimanya sebuah sugesti. Sabar dulu ya, saya jelaskan dulu, nanti baru di akhir saya akan berikan cara-cara untuk bisa terapi. Jadi untuk sampai di sini saja pertanyaan Anda saya jawab atau terjawab. Bisa nggak sih hipnoterapi diri sendiri? Sangat bisa. Walaupun memang kalau mau sempurna memang harus utuh pemahaman tentang pikiran bawah sadar. Tapi saya akan berikan sesuatu yang simpel tentang terapi. Toh saya juga sering menjelaskan tentang pikiran bawah sadar. Semoga Anda benar-benar bisa memahami itu. Ya, pahami dulu itu pelan-pelan. Sambil memahami atau mempelajari itu, Anda pun bisa mempraktekkan terapi itu seperti apa sih. Jadi sebenarnya terapi itu sesuatu yang sangat nikmat. Terapi itu obat dari semua penyakit. Ya, sekali lagi, terapi adalah obat dari semua penyakit. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang sakit atau penyakit itu semuanya bermula dari pikiran. Nah, pikiran ini adalah ruang sugesti, ya, ruang keyakinan. Jadi kalau pikiran kita baik, maka insya Allah kesehatan kita pun akan baik. Baik itu kesehatan zahir maupun kesehatan batin. Ya, lalu terapi itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa melepaskan beban, ya, melepaskan beban di dalam batin kita. Cara melakukannya sangat sederhana, tetapi lakukan ini di waktu-waktu tertentu, ya. Misal menjelang tidur atau bangun pagi, ya. Nah, dua hal ini tidak langsung Anda lakukan apa yang disebut terapi secara utuh.
bertahap ya, bertahap pelan-pelan Anda bisa lakukan secara mandiri, yaitu yang pertama adalah fokus saja olah nafas. Nah, cuma timbul pertanyaan, nafas seperti apa yang bisa atau termasuk hipnoterapi? Sebenarnya semua nafas juga termasuk hipnoterapi selama nafas tersebut membuat diri Anda tenang. Ya, misal Anda ingin melatih ini menjelang tidur. Ya, kalau olah nafas itu bagusnya memang bangun tidur, maksudnya pagi ya. Olah nafas hanya fokus pada nafas. Ya, nafas yang dimaksud adalah nafas itu hanya terdiri dari dua ya, tarik nafas dan hembus nafas atau buang nafas, cuman itu doang. Nah, tarik nafas, ketika tarik nafas ya, usahakan tarik nafasnya itu benar-benar bertempo pelan sampai di ujung, sampai Anda nggak bisa tarik nafas lagi, sampai mentok maksudnya. Tahan 1-2 detik. Setelah itu buang lewat mulut. Tenang dulu. Nah, saat Anda tarik nafas, perutnya membesar seperti mengumpulkan udara di perut. Ya, kemudian ketika buang nafas dari mulut, udaranya keluar. Atau buang nafasnya lewat mulut, perutnya kembali kempes atau kembali seperti semula. Oke, setiap kali Anda olah nafas, lakukan seperti itu. Tetapi syaratnya jangan terburu-buru. Anda perhatikan ya, perhatikan ketika Anda olah nafas. Di situ akan mempengaruhi detak jantung. Ya, detak jantung akan normal. Ya, kalau Anda mau tahu kenapa bisa mempengaruhi jantung, ya Anda bisa cari referensinya di pembelajaran yang berbeda. Hanya saja realitanya ketika kita olah nafas itu membuat jantung detakannya menjadi normal. Nah, kalau sudah olah nafas, sudah bagus dalam pernafasan, Anda perhatikan kepanikan Anda akan hilang dengan sendirinya. Kekhawatiran Anda pun akan hilang dengan sendirinya. Dan juga ketakutan Anda pun akan hilang dengan sendirinya. Sebenarnya esensi terapi itu di situ. Menghilangkan keraguan, kecemasan, serta ketakutan. Ya, Anda perhatikan baik-baik, walaupun tidak hilang atau tidak beres 100%, yang jelas sudah sangat mengurangi daripada sebelumnya. Oke. Nah, ketika beberapa hari Anda sudah melatih dengan olah nafas, Anda tahu betul, tahu persis yang dimaksud tenang dalam hipnoterapi itu seperti apa, maka Anda masuk pada fase berikutnya. Fase berikutnya yaitu tidak hanya olah nafas tetapi juga merangsang dengan sugesti. Ya, merangsang dengan sugesti. Nah, kalau Anda tidak bisa mensugesti diri Anda sendiri, Anda bisa ambil audio-audio terapi yang Anda suka di channel YouTube. Ya, tidak hanya channel YouTube saya, channel YouTube yang lain juga nggak masalah. Nah, Anda dengarkan saja sugesti dari audio tersebut, ya, dari video tersebut. Anda dengarkan saja. Hanya saja tugas Anda secara pribadi yaitu mengolah nafas. Anda tugasnya tetap olah nafas, tapi biarkan audio Anda mendengarkan sugesti-sugesti tersebut. Tapi ingat, perlu digarisbawahi bahwa pengertian dari hipnosis ya adalah penembusan critical factor dan diterimanya sebuah sugesti. Nah, ketika Anda masih kritis, misalkan Anda masih mengkritisi kata-kata atau olah nafas Anda sendiri saja Anda kritisi, atau mungkin kata-kata saat Anda mendengarkan audio terapi ya, sugesti itu Anda kritisi, maka itu atau sugesti tersebut tidak berlaku. Karena tadi mengacu pada pengertian dari hipnosis adalah penembusan critical factor dan diterimanya sebuah sugesti. Jadi kalau Anda tidak menerima sugesti, tidak bisa masuk sugesti tersebut karena sudah di blok, sudah dibatasi lebih dulu ya. Jadi tidak akan mendapatkan manfaat dari hipnoterapi. Oke. Prinsipnya masih lakukan di saat gelombang otak bagus, yaitu menjelang tidur dan bangun tidur. Saya berikan cara yang sangat simpel. Tugas Anda bisa mengolah nafas atau kontrol nafas Anda. Ya, lakukan 1, 2, sampai 3 hari ya, sampai benar-benar Anda ngerti, oh kondisi tenang tuh kayak gini, oh ternyata sadar nafas itu seperti ini. Nah, ketika sudah seperti itu, Anda nggak perlu repot-repot merancang afirmasi sendiri, bagaimana caranya bersyukur, kalimat yang baik seperti apa. Anda nggak perlu pikirin itu.
Cukup Anda mendengarkan saja dengan audio terapi, bisa ambil di channel YouTube saya ataupun di channel YouTube teman-teman yang lainnya. Nggak masalah, ini hanya perkara sugesti. Ya, dengarkan dengan baik, nikmati saja dan ikuti setiap sugestinya. Kalau di situ ada perintah untuk meniru kata-katanya, ya, atau ngikutin kata-katanya, ikutin saja. Tugas orang di terapi itu hanya mendengarkan dan merasakan, bukan berpikir. Karena kalau pikiran ikut campur, pasti yang muncul adalah pembatas, yaitu area kritis. Oke, simple ya. Jadi tugas Anda yang pertama adalah olah nafas. Ingat, esensi dari tujuan terapi adalah mengeluarkan semua permasalahan hidup atau melepaskan beban yang ada di dalam diri. Detox, ya, detox hati, detox perasaan. Jadi kalau Anda bisa rutin melakukan terapi ini, bukan hal yang tidak mungkin, bahkan sangat pasti keajaiban akan hadir dalam hidup Anda. Karena sebenarnya semua pertanyaan kita itu sebenarnya jawabannya ada di dalam diri kita. Maka sering-seringlah berkomunikasi dengan diri sendiri, sering-seringlah mengerti tentang diri sendiri, dan sering-seringlah untuk berdamai dengan diri sendiri. Salah satunya dengan olah nafas adalah cara untuk berdamai dengan diri sendiri dan berkomunikasi dengan diri sendiri. Anda tinggal lakukan, tinggal ikuti 1, 2 hari, 3 hari olah nafas. Setelah itu baru dengarkan audio, atau Anda bisa merancang kalimat Anda sendiri, tentunya didukung oleh background, karena sound terapi itu menghantarkan atau menjadi percepatan kita masuk ke dalam gelombang otak yang disebut dengan gelombang otak yang sangat bagus untuk masuk ke dalam bawah sadar. Seperti itu teman-teman, tinggal Anda praktekin, tinggal Anda lakukan. Tidak ada yang instan, semuanya berproses. Ya, sekali lagi semuanya berproses. Hargai prosesmu, jangan banyak keluh kesah dulu, tapi lebih banyak pada berbuat dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.